Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terbukti melanggar kode etik terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ya, sementara itu 6 anggota KPU lainnya diberi sanksi peringatan keras. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Hasyim Asyari dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, sementara 6 komisioner KPU, yakni Agus Melas, Idam Kholik, Yulianto Sudrajat, M. Afifuddin, Parsadan Harahap, dan Betty Epsilon dijatuhi sanksi peringatan keras. Terdapat 4 laporan yang memperkarakan pendaftaran Gibran ke KPU sebagai cawapres pada 23 Oktober 2023 lalu. Para pelapor menilai KPU seharusnya mengubah PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia capres-cawapres usai keluarnya putusan MK. Membuktikan bahwa secara kode etik terjadi pelanggaran. Tanggapi keputusan DKPP, Hasyim Asyari tak mau berkomentar banyak. Namun dia tegaskan akan bersikap kooperatif dan ikuti setiap persidangan. Konstruksi di Undang-Undang Pemilu itu, KPU itu posisinya selalu sebagai terlapor, termohon, tergugat, dan juga teradu. Nah, kalau di DKPP ini sebagai teradu. Nah, karena saya sebagai teradu, maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Menanggapi pelanggaran KPU, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan putusan DKPP tidak berkaitan secara hukum terkait ketetapan hukum atau legal standing paslon Prabowo Gibran. Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran. Karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini sebelumnya Bawaslu menetapkan KPU melakukan pelanggaran administrasi target keterwakilan caleg perempuan sebesar 30%. Kini KPU kembali melakukan pelanggaran dengan memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres sebelum adanya perubahan PKPU. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.